Ya, sekarang kita masuk ke modulasi analog, yang itu modul pertama. Tujuan dari praktikum ini adalah memahami prinsip kerja amplitude modulation atau AM, frekuensi modulation atau FM, dan phase modulation atau PM. Lalu memahami prinsip kerja multiplexing, mengetahui macam-macam bentuk gelombang dari sinyal termodulasi, dan mengetahui jenis indeks modulasi dan dapat mengoperasikan software Octave. Untuk modulasi analog sendiri merupakan proses penumpangan sinyal informasi yang berupa sinyal analog dengan frekuensi lebih rendah pada sinyal pembawa atau carrier dengan frekuensi lebih tinggi. Ya, di mana modulasi analog dibagi menjadi 3, yaitu amplitude modulation atau AM, frekuensi modulation atau FM, dan phase modulation atau PM. Untuk yang pertama kita masuk ke amplitude modulation, yaitu merupakan proses modulasi di mana amplitude sinyal carrier akan berubah-ubah sesuai dengan amplitude sinyal informasi. AM terbagi menjadi 4 jenis, yaitu AM DSB-SC, AM SSB, AM DSB-FC, dan AM VSB. Berikut gambar dari amplitude modulation. Yang di atas ini, yang pertama ini untuk gelombang sinyalnya, dan yang bawah gelombang pembawanya. Atau gelombang sinyal bisa disamakan dengan gelombang info. Di sini terlihat frekuensi gelombang infonya lebih rendah daripada gelombang pembawanya, dikarenakan di sini ada penumpangan sinyal. Ya, dan yang gambar ketiga yang di bawah ini itu gelombang dari AM-nya. Masuk ke jenis yang pertama, yaitu AM double sideband suppressed carrier atau AM DSB-SC. Pada AM DSB-SC, spektrum frekuensi dari sinyal carrier ditekan hingga amplitudenya mendekati 0. Hal ini menjadikan AM DSB-SC dapat menghemat daya hingga 66,7% dari total daya transmisikan. Lalu yang jenis yang kedua yaitu AM DSB-FC, yaitu double sideband full carrier. Pada AM DSB-SC, spektrum frekuensi dari sinyal carrier tidak ditekan hingga mendekati 0. Lanjut, jenis yang ketiga itu ada AM single sideband atau AM SSB. Prinsip AM SSB adalah menekan salah satu sideband menggunakan bandpass filter, sehingga akan dihasilkan sinyal SSB lower dan sinyal SSB upper, yang dimana SSB lower sideband atau disingkatkan dengan SSB LSB, dan SSB upper sideband atau disingkatkan dengan SSB USB. Tergantung sinyal mana yang akan dilewatkan dari masing-masing single sideband, bila ditransmisikan akan dapat menghemat daya hingga 83%. Ya, total daya yang diharuskan ditransmisikan. Berikut rumus dari daya total sinyal AM DSB-FC dapat dihitung menggunakan rumus berikut. Lalu jenis yang terakhir dari AM itu ada AM VSB atau vestigial sideband. Pada AM VSB ini dilakukan penekanan terhadap sebagian dari salah satu sideband. Sinyal AM VSB diperoleh dengan melewatkan salah satu sideband dari sinyal AM DSB dan melewatkan sebagian dari sideband lainnya. Mungkin gambarnya bisa kurang lebih seperti ini, yang dimana yang dilewatkan hanya sebagiannya saja. Lalu masuk ke indeks modulasi. Indeks modulasi yaitu merupakan nilai yang menunjukkan kualitas modulasi. Indeks modulasi pada AM merupakan perbandingan antara amplitude dari sinyal informasi dengan amplitude sinyal carrier, yang dimana rumusnya itu M sama dengan Vm per Vc, yang diartikan Vm itu amplitude dari sinyal info dan Vc itu amplitude dari sinyal carrier. Di sini ada 3 jenis, yaitu ada under modulation yang dimana M kurang dari 1, itu ada critical modulation yang dimana M sama dengan 1, dan yang terakhir over modulation, itu dimana M lebih dari 1. Mungkin gambarnya seperti berikut kalau yang under modulation, dan berikut yang critical modulation, dan yang terakhir over modulation. Kalau untuk yang paling baiknya itu di critical modulation, karena dia M sama dengan 1. Kalau kita masuk ke demodulasi AM, demodulasi adalah proses
pemisahan sinyal informasi dari sinyal carrier. Teknik demodulasi pada sinyal AM dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu ada detektor asinkron atau selubung dan detektor sinkron atau koheren. Ya, untuk detektor asinkron atau selubung, prinsip kerja detektor asinkron selubung adalah sinyal termodulasi AM termasuk kedua envelope wave, sisi positif dan negatif dimasukkan ke input penyearah rectifier. Sinyal output dari rectifier adalah positif half envelope dengan level DC-nya dan dimasukkan ke low pass filter atau LPF. Yang dikeluarannya merupakan sinyal pemodulasi asli dengan level DC. Kemudian sinyal pemodulasi akan kembali utuh sebagai sinyal audio dengan menghilangkan tegangan DC-nya. Mungkin kurang lebihnya gambarnya seperti ini untuk demodulasi detektor asinkron atau yang selubung. Lanjut yang berikutnya ada detektor sinkron koheren. Prinsip kerja detektor sinkron atau koheren adalah menggunakan sinyal carrier yang sama pada transmitter dan receiver. Detektor sinkron dapat digunakan pada semua jenis indeks modulasi, namun rangkaian lebih rumit dari detektor asinkron. Mungkin kurang lebih gambarnya seperti ini. Ya, lanjut ke jenis AM yang modulasi analog yang kedua, yaitu ada frequency modulation atau disingkat dengan FM, yaitu merupakan proses modulasi di mana frekuensi sinyal carrier akan berubah-ubah sesuai dengan tegangan sinyal informasinya. Mungkin kurang lebihnya sama seperti AM, tetapi di sini yang berubah-ubah hanya frekuensinya saja, tetapi untuk amplitudenya dia tidak berubah. Lanjut ke jenis yang terakhir atau yang ketiga ada phase modulation atau modulasi fasa atau PM, yaitu merupakan modulasi di mana frekuensi sinyal carrier akan berubah-ubah sesuai dengan perubahan fasa sinyal informasinya. Di sini yang dimasukkan dengan perubahan fasa yaitu pergeseran dari sinyalnya sih. Mungkin seperti itu. Lanjut ke multiplexing. Yaitu multiplexing merupakan proses penggabungan beberapa sinyal untuk dikirimkan acara sebersamaan melalui satu kanal transmisi yang sama. Pada sisi penerima, gabungan sinyal-sinyal tersebut kembali dipisahkan. Di sini ada 3 jenis-jenis, yaitu ada FDM, TDM, dan CDM. Yang pertama FDM yaitu Frequency Division Multiplexing, merupakan teknik multiplexing yang menggabungkan beberapa sinyal berdasarkan frekuensinya. Lalu yang kedua itu ada TDM, Time Division Multiplexing, merupakan teknik multiplexing yang menggabungkan beberapa sinyal berdasarkan time slot. Dan yang terakhir ada CDM yaitu Code Division Multiplexing, merupakan teknik multiplexing yang menggabungkan beberapa sinyal berdasarkan kodenya. Mungkin sekian teori dari modul 1 atau modulasi analog. Selanjutnya ke program. Terima kasih. Oke, langsung aja ke program Octave untuk modul 1. Langsung dibuka aja Octave-nya yang udah diinstal. Nah, buka Octave-nya yang GUI ya. Yang kan ada 2, ada GUI, ada CLI. Nah, kita buka yang GUI. Nah, sebelum masuk ke programnya, saya bakal jelasin tentang menu-menu yang ada di Octave. Ada beberapa menu. Yang pertama ada file browser. Jadi ini tuh tempat di mana kita melaksanakan programnya. Misal ini ada di C user Lenovo. Nah, berarti di file ini kita kerjanya. Terus ada workspace. Workspace itu tempat untuk variabel-variabel yang telah dieksekusi di script Octave-nya. Nanti disimpan di workspace. Lalu ada editor. Editor itu untuk tempat script untuk program kita. Jadi script yang ditulis tuh nanti di editor, bukan di workspace ataupun di file browser. Terus ada command window. Nah, command window tuh kayak dia yang komen, misal dia mau komen jalanin si script ini. Nah, itu tuh ada di command window. Nah, yang terakhir ada
comment comment history itu komen yang dari comment window bakal masuk ke comment history itu. Jadi nanti comment history itu kayak historinya dari comment window. Nah, langsung aja buka programnya yang buka .m-nya yang udah di-download di Drive. Modul 1 ada 2, ada AM, ada FM. Yang pertama ada AM, amplitude modulation. Nah, nanti di sini kita bakal ngelihat modulasi yang berubah-ubah itu amplitudenya. Bakal saya jelasin dulu programnya sedikit. Ada clear. Clear ini untuk membersihkan workspace. Terus ada PKG, load communication. Ini tuh kayak meload si package communication. Kan kayak AM modulation tuh ada di package communication. Nah, kita harus nge-load dulu si package communication-nya gitu. Nah, paling langsung aja kita run. Nanti bakal keluar 3 figur. Figur pertama itu perbedaan sinyal informasi, carrier, sinyal AM modulasi, sama yang telah demodulasi. Terus figur 2 itu ada spektrum frekuensi dari masing-masing sinyal yang ada di figur 1. Nah, yang ketiga itu ada perbedaan antara SNR10 dan SNR30. Untuk yang pertama di figur 1, di figur 1 ini bakal ada 4 gambar. Nah, yang pertama ada ada gambar sinyal informasi. Nah, sinyal informasi ini didapat dari script yang ini, YM sama dengan PM titik kali 2 PFMT. Nah, bisa dilihat di sini kita itu mengatur amplitude informasinya itu 2. Nah, bisa lihat di grafik itu amplitude maksimum dan minimumnya itu 2 dan min 2. Lalu kita mengatur frekuensi informasinya itu 5. FM-nya itu 5. Jadi dalam 1 detik itu bakal ada 5 gelombang. Bisa dihitung di sini bakal ada 5 gelombang. 1, 2, 3, 4, 5. Dalam 1 detik. Nah, itu untuk sinyal informasinya. Lalu ada sinyal carrier-nya. Sinyal carrier-nya sama aja kayak sinyal info, cuman beda di amplitude sama di frekuensinya aja. Kalau di sinyal info amplitude-nya itu pakai VM, kalau di carrier itu amplitude-nya pakai VC, di mana VC-nya itu 5. Nah, bisa dilihat di gambar juga. Kalau di zoom, ini amplitude maksimumnya itu di 5. Terus ada frekuensinya. Kalau di informasi frekuensinya itu FM. Nah, kalau di carrier itu FC. Sedangkan FC itu 10. Jadi dalam 1 detik bakal ada 10 gelombang. Nah, bisa dilihat di sini ini ada 10 gelombang dalam 1 detik. Gitu. Nah, selanjutnya ada sinyal AM modulasi. AM modulation. Jadi kita memodulasi sinyal informasi ini ke sinyal carrier ini. Jadinya akan seperti ini.
Nah, ini tuh bisa dilihat informasinya ini diwakili oleh amplitude yang berbeda gitu. Nah, kalau dari codingannya sendiri kita pakai AM AM mode. Nah, AM mode ini ada fungsinya AM mode YM FCFS. YM itu sinyal yang mau dimodulasi. YM itu sinyal informasinya. YM itu sinyal informasinya. Nah, terus FC itu dia frekuensi carrier. Jadi bakal dimodulasi dengan frekuensi berapa. Nah, di sini diatur. Nah, FS itu frekuensi sampling. Tuh. Nah, codingan ini akan menghasilkan sinyal AM, sinyal informasi termodulasi AM. Jadi yang berubah-ubah di AM itu amplitudenya, frekuensinya masih sama. Nah, terus ada proses yang namanya demodulasi. Nah, demodulasi itu mengembalikan sinyal informasi yang telah dimodulasi. Jadi dari gambar ketiga ke gambar 4 ini nama prosesnya itu demodulasi. Nah, bisa dilihat di sini demodulasi ini bakal sama kayak si gambar si sinyal informasi. Amplitudenya 2, di sini juga 2. Frekuensinya 5, di sini juga 5. 1 2 3 4 5. Sama. Nah, itu AM amplitude modulation. Nah, sekarang masuk ke figur 2. Figur 2 itu menjelaskan spektrum dari sinyal-sinyal yang ada di figur 1. Yang pertama, sinyal informasi. Spektrum sinyal informasi. Sinyal informasi kan mempunyai frekuensi 5. Nah, jadi di saat 5, dia bakal ada pulsa. Tuh. Nah, sama juga yang ada di carrier. Carrier kan frekuensinya 10. Nanti di 10 dia bakal ada pulsa juga. Nih. Nah, kalau yang modulasi bakal ada 2 pulsa. Ada di 95 sama di 105. Ini tuh plus minus si sinyal informasi. Sinyal informasinya kan 5. Jadi plus minus 5 jadi 95 sama 105. Nah, yang terakhir kan dikembaliin ke sinyal informasi. Nah, harus sama nih spektrumnya sama yang paling atas. Nah, bisa dicek juga. Ini tuh nanti bakal sama juga. Sama kayak yang di pertama, gambar pertama. Nah, itu buat si spektrum frekuensinya untuk AM. Nah, lanjut ke figur 3. Nah, figur 3 ini bahas tentang SNR. SNR itu sinyal to noise ratio. Nah, kalau di codingan itu tinggal AWGN X, nilai si SNR-nya. Nah, SNR itu ukuran untuk sebuah sinyal oleh si noise. Jadi, semakin besar SNR, sinyalnya akan semakin bagus. Karena sinyalnya besar dibanding dengan noise-nya. Bisa dilihat di sini SNR 10 ini
amplitudenya masih kacau, lumayan kacau. Nah, untuk SNR30 dia udah lumayan halus, walaupun tidak halus, tidak sangat halus, masih ada bergerigi-gerigi kecilnya. Nah, jadi kalau antara SNR10 dan SNR30 mana yang lebih bagus? Lebih bagus si SNR30. Jadi lebih besar SNR itu akan lebih bagus sinyalnya. Nah, itu tentang AM. Nah, sekarang masuk ke FM. Untuk AM udah di SNR aja, udah berhenti di SNR aja. Nah, sekarang masuk ke FM. Nah, codingannya kurang lebih sama. Ini juga ada VM, ada VC, ada FM, ada VC juga. Jadi langsung aja di run. Kita lihat perbedaannya. Nanti bakal ada tiga figur juga. Yang pertama itu time domainnya FM dari sinyal info, sinyal carrier, sinyal termodulasi sama sinyal terdemodulasi. Terus di figur 2-nya ada spektrum frekuensi juga dari masing-masing gambar figur 1. Terus ada figur 3 itu tentang perbedaan antara SNR10 sama SNR30 juga. Ke figur pertama dulu. Nah, di sini juga sama kayak yang AM, sinyal informasinya, rumusnya pun sama, skripnya pun sama. Kita pakai amplitude VM, di mana VM itu 2, M ini amplitudenya 2, frekuensinya VM itu 5, ini frekuensinya 5 juga. Nah, terus masuk ke carrier. Carrier juga sama-sama juga, kayak AM di carrier di AM maupun sinyal informasi. Ya, rumusnya juga sama, cuman beda di amplitude sama frekuensinya aja. Nah, di sini kita pakai carrier dengan frekuensi FC. FC itu dia 20. Nah, untuk modulasi FM itu akan menjadi seperti gambar yang ketiga ini. Nah, skripnya apa? Itu tuh ada FM mode sama, kalau tadi kan AM mode. Nah, kalau sekarang FM mode. FM mode, IM, FC, FS, FDEV. Nah, IM ini informasi yang mau dimodulasi. FC itu frekuensi carriernya, FS itu frekuensi samplingnya. Nah, FDEV ini frekuensi deviasi. Nah, frekuensi deviasi ini udah dideklarasiin 0,2 dikali frekuensi carrier. Gitu. Nah, hasilnya dari script ini seperti ini. Jadi amplitudenya sama. Nah, yang bedain itu di frekuensinya. Misal dia rendah, berarti dia renggang. Kalau dia tinggi, berarti dia rapat. Dia rendah, dia renggang. Dia tinggi, dia rapat. Gitu seterusnya. Nah, itu modulasi. Nah, selanjutnya ada juga FM demodulation. Jadi ngembaliin sinyal
yang telah termodulasi ke sinyal informasi yang awal. Nah, bisa dilihat di sini gambar yang keempat ini sama persis kayak gambar yang pertama. Nah, itu namanya proses demodulasi. Nah, terus lanjut ke figur 2. Nah, figur 2 ini ngejelasin tentang spektrum frekuensi dari masing-masing gambar di figur 1. Sama kayak di AM juga, misal ini kan di FM sinyal informasinya kayak frekuensinya 5. Nah, bisa dilihat di sini pada saat 5 bakal ada pulsanya. Ini yang carrier-nya frekuensinya 20. Nah, pada saat 20 dia bakal ada pulsanya juga. Nah, yang dimodulasi bakal ada 3 pulsa. Yang di tengah itu si frekuensi carrier, lalu plus minus frekuensi informasi. Nah, jadi kan frekuensi carrier-nya 20. Nah, plus minus frekuensi informasi. Nah, berarti 20 minus 5 itu 15. Jadi di 15 dia ada pulsa. Di 25 ada pulsa juga. Jadi ada 3 pulsa buat hasil spektrum modulasinya. Nah, spektrum demodulasinya itu bakal sama kayak sinyal informasinya. Bakal ada di 5 bakal ada pulsanya juga. Nah, itu tentang spektrum frekuensi dari FM. Nah, lanjut ke figur 3. Figur 3 sama kayak AM, jelasin tentang si SNR, signal to noise ratio. Codingannya juga sama, AWGN. X ini sinyal yang mau ditambah noise dengan SN, 10. Nah, koma itu dengan SNR 10. Nah, bisa dilihat di sini SNR 10 tuh sinyalnya lumayan nggak kebaca dibandingkan dengan sinyal SNR 30. Nah, jadi sama kesimpulannya kayak AM, semakin besar SNR itu si sinyal akan semakin baik. Tuh. Bisa dilihat juga kalau SNR 10 itu terlalu geriginya terlalu tajam-tajam. Kalau di SNR 30 tuh sudah sedikit, sudah lumayan halus, tetapi masih ada gerigi-geriginya juga, tapi kecil. Nah, itu perbedaan SNR 10 dan SNR 30. Jadi lebih baik SNR 30 dibandingkan dengan SNR 10. Nah, mungkin itu aja dari program simulasi untuk modul 1. Sekian dari saya.